firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin. Samyak Yom Sukot. Safuatov, Amin. Sanatova. Sanatova. Safuatov artinya kita senantiasa kembali kepada kebaikan Bapak Yahweh. Safua, kembali kepada kebaikan. Safuatov, kebaikannya Bapak Yahweh. Kita Sanatova artinya jadikanlah Sukot ini adalah kita masuk suasana tahun yang terbaik, gitu ya. Tahun-tahun yang baik, masa-masa yang baik, gitu ya. Walaupun hampir rata-rata para gembala, pelayan, penginjil dan sebagainya itu semua sedang melihat keadaan dunia ini yang memang sangat mengkhawatirkan, gitu ya. Tetapi harapanmu dan harapanku tentu kita tidak ingin hal yang tidak baik itu menjumpai engkau dan saya. Tapi harapan engkau dan saya adalah saya harus memasuki tahun yang terbaik. Itu semua urusan Bapak Yahweh, gitu ya. Urusannya Bapak Yahweh. Jadi kita yang penting adalah senantiasa pegang iman kita masing-masing, bahwa harapan saya adalah tahun yang saya masuki adalah tahun yang terbaik, gitu ya. Ada memang beberapa oknum pendeta yang atau seorang gembala yang menginginkan kalau bisa kesukaran ini segera, kiamat ini kalau bisa segera, ya begitu. Jadi kata-katanya itu sebenarnya kata-kata yang konyol, karena di dalam kitab Yesaya dan kitab Yesaya sudah disebutkan, celakalah mereka-mereka yang merindukan hari Yahweh, gitu. Jadi mereka ingin cepat hari Yahweh itu, karena kalau enggak nanti alasannya ada banyak yang enggak bisa diselamatkan. Nah, gitu ya. Saya pikir diselamatkan ataukah tidak itu urusan pribadi dengan Bapak ya, dengan Bapak Yahweh, bukan urusan per gembala, bukan urusan per orang di antara kita, tidak. Kalau memang ada keluarga kita yang memang bisa diselamatkan, ya diselamatkan.
Tapi kalau Bapak Yahweh ndak menghendaki dia untuk selamat, ya dia ndak akan selamat. Walaupun kita sudah berusaha menerangkan dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas, toh mereka juga tidak mengerti. Betul enggak? Betul. Itu. Karena itu sesuai di dalam kitab Lukas pasal 24. Dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 45. Ya, jika Bapak Yahweh, setelah Bapak Yahweh membuka pikiran murid-muridnya, barulah mereka mengenal kitab suci. Jadi mengenal kebenaran, mengenal kitab suci, mengenal firman Bapak Yahweh, kalau enggak dibuka oleh Bapak Yahweh sendiri, walaupun tiap hari dengar, enggak akan nyantol-nyantol. Enggak akan pernah paham, ya kan? Enggak akan pernah ngerti. Jadi kita enggak perlu ngamuk, enggak usah marah, enggak usah sengke, enggak usah lain-lain. Pokoknya kita enjoy dalam hidup ini, gitu ya. Kalau emang ada orang yang kita beritahu hari ini terus nyantol, haleluya. Itu artinya bahwa dia dikehendaki oleh Bapak Yahweh untuk diselamatkan. Karena orang yang dikehendaki oleh Bapak Yahweh untuk diselamatkan akan terus dibukakan pikirannya, gitu ya. Hatinya, jiwanya dibukakan sehingga dia jadi mengerti. Mengapa engkau dan saya jauh-jauh dari rumah masing-masing bawain segala macam, gitu ya. Kalau engkau dan saya nggak dibukakan pikiranmu oleh Bapak Yahweh, tentu engkau tidak akan ngerti apa yang sedang kita lakukan pada hari ini. Pasti engkau dan saya akan berpikir, untuk apa saya datang, untuk apa saya mengeluarkan uang, untuk harus membuat ini dan itu, bikin lelah dan segala macam. Tapi karena engkau dikehendaki oleh Bapak Yahweh, maka engkau jadi mengerti bahwa saya perlu Tuhan Yesus. Saya butuh engkau Bapak. Nah, haleluya. Jadi inilah pentingnya di dalam mengimani dalam masa raya Sukot ini. Baik, jadi diberkatilah Bapak kita Yahweh Elohim sampai cipta langit bumi lautan segala isinya, dan terberkatilah kita semua sebagai Israel yang sudah layak, kudus, sah berdasarkan darahnya Tuhan Yesus Mesias. Baik, kita hari ini menikmati masa raya yang terakhir, yaitu masa raya yang ke-7. Ya, masa raya yang terakhir, masa raya yang ke-7. Baik, sejauh apa di dalam kita memahami acara Sukot ini? Ya. Nah, saya akan nanti memberitahukan pada kita semuanya bagaimana kita bisa tahu bahwa hari ini adalah hari masa kelahiran Yeshua Hamasiah. Gitu ya. Walaupun di spanduk ini kan tidak ada penyebutan. Ini kan hanya penyebutannya perayaan tabernakel, ya kan? Di spanduk ini kan perayaan tabernakel, Yohanes pasal 7 dan seterusnya. Nah ini ya, Imamat pasal 23 dan seterusnya. Nah, tidak ada penjelasan tentang kelahiran Yeshua. Nah, seperti apa sih yang kita pahami tentang Sukot? Apakah Sukot hanya gambar yang ada di sebelah sini? Nah ini mereka, orang Israel lagi membuat pondok-pondok ya. Lihat itu rantingnya kelihatannya pokoknya ya kayak gitulah. Mau model kayak apa? Saya rasa jadi tidak ada ukurannya ya, tidak ada ukurannya harus begini dulu tidak. Jadi apa masing-masing ada sempat bikin pondok-pondok nggak di rumahnya? Kan sudah dibuat contohnya ini yang bikin kan nggak kayak Yesus udah bikin contohnya seperti ini. Jadi hendaklah semuanya harus paham ini contohnya, bikin pondoknya kayak gitu. Jadi kalau ada yang lebih indah dari ini ya bagus. Bagaimana? Sudah pada bikin nggak? Hah? Halo? Halo? Haleluya sudah. Oh, nah itu ada yang haleluya sudah. Ibu Victor tidak mengatakan haleluya sudah. Nah ini mantap ini berarti ini kalau sama sudah ada yang bikin pondok. Ada lagi yang lain? Ada yang sudah bikin belum? Oh ya nanti ini Kalimantan ini hutannya kan lebat, jadi masih banyak hutan loh. Jangan sampai kita kebingungan. Ini masa raya seperti ini nih masa raya yang bagus banget. Karena Kalimantan ini, Borneo ini banyak kayu, banyak tanaman-tanaman banyak, tinggal nyari aja. Nah itu kita masih 6 hari masih ya, bahkan masih terhitung 7 karena ini kan malam ini adalah peringatannya. Kenapa kita harus paham? Jadi kumpulan kita hari ini adalah peringatannya. Jadi ini adalah ibadah perayaannya. Nah, sedangkan perayaannya itu tentu adalah perayaan yang bisa dirayakan dari selesai kebaktian sampai
sampai hari yang ketujuh, sampai di rumah masing-masing. Nah, jadi saya dapat info bahwa di Kalbar mereka dari rumah ke rumah, artinya tuh mereka setelah selesai ibadah, nah mereka rupanya masih bikin acara dari rumah ke rumah. Ya tidak apa-apa sih, tidak masalah, yang penting kuat aja artinya gitu kan. Bayangkan kalau 10 rumah kayak apa kira-kira, mantap, tahan lah kayaknya. Mungkin itu kan besoknya itu Ya itu bagus, ya bisa nahan diri begitu, rumah masih sempet 10 rumah itu mungkin yang open house-nya. iya, maksudnya Pokoknya yang gitu. didatangi kan bertahap. Oh, Mungkin besoknya lagi. hah? Jangan sampai dari itu masih hangat-hangat ya masalahnya. Pas hari itu juga hangat semua. Jadi apa ini? Apalagi sampai ada yang itu, waduh ada yang ngegas dari sini loh. Nah, itu Bisa dibendung itu. kita di sini sudah disinggung. Apalagi kalau udah ngegas yang rada 4 itu, waduh. Kita sudah disinggung katanya. Wah, tempat Pak Dwi ini ada katanya. Ada Ada menghadangi ya. kita kalau mau datang sudah ada yang menyambut katanya. Dia kasih gambar anjing lagi di grupnya ini. Waduh, ya kan. Nah ini sudah ada yang menyambut gitu. Langsung ada yang bilang, wah itu mantap itu. Ada yang bilang begitu katanya. Jangan loh, dia bilang. Jangan gitu. Itu penjaga itu. Kalau sampai itu di Toki, selesai loh. Yang tidak ada lagi itu yang jaga gitu. Oke, baik. Jadi rica-rica. Oke, baik. Ya, kita sudah merayakan dari baik hari pertama, perayaan pertama sampai sekarang ini perayaan yang terakhir dan yang ketujuh. Ya, dalam perayaan yang terakhir ini, mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menemukan bahwa Sukkot itu ternyata adalah memang tepat hari kelahiran Yeshua HaMashiach. Ya, saya ajak kita semua untuk membaca dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 17. Kejadian pasal 33 ayat 17. Ya. Sehingga kita nggak pakai istilah katanya lagi, tapi nanti kita akan menemukan yang sebenar-benarnya bahwa ternyata Yeshua lahir tepat pada hari raya Sukkot. Ya. Kejadian pasal 33 ayat 17. Silahkan salah seorang untuk membaca. Yang keras ya. Bacanya harus yang keras. Sem Yeshua HaMashiach. Dan Yakub berangkat menuju Sukkot. Lalu ia mendirikan rumah baginya, dan dia membuat kandang-kandang bagi ternaknya. Itulah sebabnya dia menyebut namanya itu Sukkot. Berkim atem la Yahweh sesamayim waret. Diberkatilah engkau oleh Bapak Yahweh sang pencipta langit bumi laut dan segala isinya. Yang menerima katakan amin. Baik, haleluya. Perhatikan. Jadi adanya di situ deretan kandang, rumah, bangunan, mall, ya kan? Nah, jadi modelnya kayak pasar-pasaran. Nah ini ya, jadi kayak pasar-pasaran, kayak pasar bursa efek, nah seperti itu. Jadi banyak meja-mejanya, jadi rame-rame gitu keadaannya ya. Nah, itu yang dinamakan apa, Sukkot. Nah, sekarang ternyata ada kata Sukkot, betul ya? Ada kata Sukkot di dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 17. Itu di masa Yakub ya. Masa Yakub ya. Zaman Yakub. Nah, itu lama banget, itu berapa ratus tahun berikutnya. Nah, sekarang kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 7. Lukas pasal 2 ayat 7. Lukas pasal 2 ayat 7. Silahkan dibaca. Lukas pasal 2 ayat 7. Aduh, kok buatan kamu kok lihat gitu ya? Warnanya hijau banget. Hijau muda, kamu hijau tua ya? Mesia dan dia melahirkan anaknya laki-laki yang sulung. Dan dia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Perhatikan kalimat kata palungan. Ya, coba. Dari teks Ibraninya ditulis dengan kata
Baefus. Baefus. Kalau di dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 17, deretan palungan tadi, kandang-kandang tadi ditulis ke kata Sukot, ya kan? Nah, tapi dalam Lukas pasal 2 ayat 7, bentuk pola Ibrani yang lebih maju, ya, lebih maju dari sekian ratus tahun berikutnya, muncul kalimat kata Baefus. Ternyata kata Baefus itu sama persis, sinonim dengan kata Sukot. Bisa dipahami? Nah, jika Yesua HaMasyiach ditemukan oleh para Majus, ya, dan dia ternyata ada di apa tadi? Nah, ternyata palungan inilah atau kandang-kandang yang ada di situ, rumah-rumah yang ada di situ, bangunan-bangunan yang ada di situ itu nggak cuma satu, ada beberapa kandang-kandang, ada beberapa rumah-rumah. Nah, itu yang dinamakan Baefus. Itu bentuk Ibrani yang sudah ada kemajuan dari sekian ratus tahun berikutnya. Yang lebih purba adalah Sukot. Nah, kenapa ya Yesua harus hadir di rumah-rumahan tersebut, di rumah kandang-kandang itu, gitu ya? Kenapa? Nah, disinilah kita bisa tahu kenapa Sukot ternyata harus menjadi peringatan rumah-rumah. Gitu. Ternyata setelah Yakub itu bikin kandang-kandang, itu kan Yakub kan masih muda, masih gagah. Nah, setelah itu kan Yakub akhirnya kan pindah ke mana? Yakub pindah ke mana? Ke Mesir, ya. Nah, waktu dia pindah ke Mesir, dia merantau di sana sama anak-anaknya, Yakub, Yusuf. Nah, mereka akhirnya berkembang di sana, bertambah banyak anak cucunya Yakub. Nah, akibatnya apa? Terus waktunya Tuhan harus memanggil mereka keluar dari Mesir. Mereka tinggalkan negeri Mesir dan mereka berjalan menyeberangi Laut Teberau, Laut Suf, Laut Kolsom, Laut Merah. Itu diseberanginya. Nah, diseberanginya sehingga mereka berim Yom HaKippurim. Nah, kita perhatikan. Ya, kita perhatikan. Apa sih inti daripada perayaan Yom HaKippurim? Perayaan pendamaian. Artinya apa? Apakah karena dia sudah panen raya sehingga damai begitu? Tenang-tenang, duduk-duduk, santai-santai, sampai tidur mungkin karena kekenyangan, selesai panen jagung, panen apa, singkong udah masak, rebus enak-enak, makan kenyang terus ngantuk. Jangan. Beras banyak, itu makanan di gudang banyak, di dapur banyak. Apakah damai-damai begitu? Intinya pendamaian? Tidak. Ternyata pendamaian di sini adalah bicara tentang hubungan Bapak Yahweh dengan manusia. Misalnya nih, tak kasih contoh ini, misalnya kan gitu. Nah, contoh sederhana itu adalah kalau kita bisa melihat peristiwa bagaimana Bapak Yahweh membuat pakaian kulit kepada Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Kalau Bapak Yahweh itu marah terus, tentu dia jengkel terus, dia kira-kira bikinkan baju enggak? Enggak ya? Berarti dia, Bapak Yahweh itu suka damai toh, suka rukun, gitu loh. Nah, ini juga bisa dikategorikan pendamaian karena adanya hewan yang dikorbankan, makanya bisa diambil kulitnya. Nah, kulitnya itu dijadikan pakaian untuk Adam dan Hawa. Berarti Bapak itu cinta damai. Jadi jangan sampai kita salah melihat pelang yang ada di dekat jembatan Makam Kota 2. Itu ada tulisan di sana cinta damai. Iya. Lah, itu loh, jangan sampai kalah loh. Mereka itu bukan jangan hanya itu aja, tapi Bapak itu juga betul-betul cinta damai sebelum mereka menulis itu. Nah, makanya engkau dan saya juga harus sama. Bahwa Bapak cinta damai dengan kita juga harus cinta dengan Bapak Yahweh.
Nah, caranya bagaimana supaya kita itu berdamai? Tentu adalah jangan menciptakan dosa. Nah, itu ya, oke? Tuhan Yesus memberkati kita. Itulah inti makna dari seluruh bayang-bayang itu ternyata adalah engkau dan saya bisa menjadi rukun dan damai karena Bapak Yahweh sendiri turun ke dalam dunia, memberi dirinya untuk dipaku di atas apa? Di kayu salib. Nah, jadi kalau engkau merenungkan, ya memperhatikan Yesua Masih di atas kayu salib, itulah pendamaian. Tanpa ada pengorbanan Yesua di atas kayu salib, engkau dan saya tidak akan bisa diperdamaikan dengan Bapak Yahweh. Kembali ke dalam lektor. Kembali ke dalam Sukot tadi. Jadi ingat, kalau di dalam masa purba yang lalu, Ibrani tua dikatakan Sukot. Ibrani yang agak sedikit lebih maju dari sekian ratus tahun berikutnya dikatakan Baefus. Apa? Baefus. Kata Efus itu sama dengan Sukot. Jadi tepat bukan? Yesua memang benar-benar lahir pada hari raya Sukot. Tuhan Yesua memberkati. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tambah lama pada pertanyaan ini. Setelah seluruh pemahaman pengertian tentang perayaan ini tetap terus mendengung, tetap terus menjelaskan dalam hati jiwa kami masing-masing. Biarlah dengan demikian Ruach HaKodes terus mengingatkan, berbisik, berbicara di telinga kami masing-masing. Sampai Engkau datang ya Tuhan Yesus. Engkau dapati kami kudus, sehingga Engkau bawa masuk di mana Engkau berada, kami semuanya berhenti. Walaupun hari ini saya berhenti berbicara, tapi tetaplah Engkau ya Ruach HaKodes memimpin kami semua, berbicara pada kami semua, sehingga kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam mengemban iman yang Engkau taruh dalam hati jiwa kami. Biarlah iman yang Engkau taruh dalam diri kami itu kami rawat dengan baik, kami jaga dengan baik supaya kami kudus seperti yang kehendak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami hanya menyerahkan selanjutnya daripada acara dengan tangan Bapak Yahweh. Setiap benih-benih sabda firman-Mu itu menempati di tanah hati yang subur, kandang-kandang yang bersukacita, kandang-kandang yang siap dirubah menjadi rumah yang mulia, rumah yang penuh dengan urapan kuasa daripada Bapak Yahweh kita, penuh dengan kemuliaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Biarlah Engkau yang memeteraikan kami semua dalam tubuh dan darah-Mu yang sempurna itu, dalam pimpinan Roh-Mu yang memberi kekal bersama. Besem Yeshua Mashiach Adonai El Shaddai, Adonai Emmanuel, Adonai El Elyon, Adonai El Tsikinu, Adonai El Ra'ah, Adonai El Ropeka, Adonai El Salom, Adonai El Olam, Adonai Kadoshim, Adonai Tsikon, Adonai Leolam Fa'eh. Haleluya. Amin.
berkat Tuhan. Juga saja Bapak kami yang Ibrahim yang sangat luar biasa beserta kita mulia. Hingga hari ini Engkau telah tunjukkan kami untuk beribadah kepada Engkau. Kami memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Dan kami juga belajar kebenaran sabdamu, firmanmu Bapa. Biarlah apapun yang sudah kami juga bawa pada hari ini, anak-anakmu sekalian membawa berbagai sajian mereka di dalam ibadah perayaan Sukot ini Bapa. Engkau telah memberkati mereka masing-masing, baik yang sempat hari ini membawa sesuatu maupun yang hari ini tidak sempat membawa sesuatu. Karena apapun keadaan kami masing-masing, Engkau telah memberkati, Engkau telah melipat gandakan apa menjadi pengorbanan, sukarela, sukacita, hati, kelas jiwa mereka masing-masing. Sehingga pada hari ini kami ingin menikmati pesta perayaan Sukot dalam sukaria, sukacita yang sesungguhnya. Dengan demikian biarlah kami benar-benar merasakan kebersamaan, merasakan hidup rukun, damai, bahagia, sukacita, persaudaraan satu dengan yang lainnya. Tidak ada sesuatu yang sedikit pun, sekecil apapun yang tersembunyi. Itu semuanya dijauhkan dari hidup kami. Tetapi harapan yang baik satu dengan yang lain itu terus muncul, itu terus muncul, itu terus muncul, terus muncul sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Bukan keinginan yang jahat, bukan keinginan yang mencelakai dan merugikan, tapi keinginan yang luhur, keinginan yang mendatangkan tumbuh subur dalam hati, jiwa, pikiran kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa untuk semua atas izin-Mu sehingga ibadah ini terselenggara dengan indah, dengan sangat luar biasa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Walaupun kami juga sedikit sedih karena melihat teman-teman kami yang lain yang tidak sempat datang karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Biar Bapak menolong mereka sekalian, saudara kami yang lain, agar di hari-hari kemudian mereka juga masih punya kesempatan ya Bapak untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, memberkati Engkau. Dan bukan hanya di tempat ini saja, tapi di mana mereka berada saat ini, biar mereka merenungkan, mereka memuji Engkau, merenungkan Torah-Mu, memberkati Engkau, memuliakan Engkau dalam keadaan apapun juga mereka ya Pak. Amin. Sehingga keselamatan juga menjadi milik mereka masing-masing, milik kami semua. Terima kasih Bapa. Kami diteguhkan di dalam kuasa Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami muliakan di dalam Yeshua HaMashiach. Biar itu melekat kuat dalam jiwa kami. Sehingga kami tidak akan mementingkan diri sendiri. Kami tidak akan gampang putus asa. Kami tidak akan gampang lemah. Oleh karena ada roh Ruach HaKodes. Ada roh-Mu yang Maha Kudus. Itulah yang menguatkan hati jiwa kami. Apapun keadaan kami. Sehingga Engkau telah memberkati apapun usaha anak-anak-Mu. Engkau telah membuatnya berhasil. Tidak ada kekuatan manapun juga yang mampu menghalangi. Di saat Engkau telah menumpahkan harta kekayaan alam semesta ini. Di saat Engkau sedang menumpahkan semua kekayaan Samahim atas anak-anak-Mu, tidak ada kekuatan makhluk manapun yang menghalanginya. Amin. Nah, jika Engkau telah membukakan, maka tidak ada kekuatan manapun yang menutupnya. Jika Engkau telah melindungi kami, jika Engkau telah menjaga kami, Engkau telah mengunci kami anak-anak-Mu, maka kekuatan serangan dari manapun tidak akan bisa menyentuh tubuh kami masing-masing. Tapi kemenangan dan kemenangan, mujizat demi mujizat terjadi atas kami. Terima kasih Bapak. Biarlah orang yang terus bersandar di belah Bapak Yahweh mengangkat kedua belah tangan. Yafareka wajis mereka. Yair Yahweh panah mereka. Amin.
Sana Tova. Kasih dimakan itu. Oke, kita bisa. Tahu itu kasih. Asam. Nanti ambil makan lagi. Sana